Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Syarkilah. Di sini saya akan mengulas kembali materi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, yaitu materi kepramukaan. Oke, langsung saja tentang sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia. Awal tahun 1908, Bapak Baden-Powell selalu menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit sebagai buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar ke seluruh negeri Inggris, bahkan negara-negara lainnya. Dan berdirilah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki usia penghalang saja dengan sebutan Boy Scout. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri bernama Guides atas bantuan adik perempuannya Bapak Baden-Powell yang bernama Agnes, yang kemudian diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. Tahun 1916 berdirinya kelompok pramuka usia siaga yang disebut CUB atau disebut dengan Anak Serigala dengan judul Jungle Book, berisi cerita tentang anak didikan sebagai cerita pembungkus kegiatan CUB tersebut. Tahun 1918 Bapak Baden-Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penenggak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang kegiatan di bidang kepramukaan. Selanjutnya materi tentang pramuka di Indonesia. Oke, langsung saja. Organisasi Baden-Powell tersebut dalam waktu singkat menyebar ke berbagai negara, termasuk juga Belanda. Di Belanda, gerakan pramuka dinamai Padvinden. Pada masa itu Belanda yang menguasai Indonesia pun membawa gagasan itu ke Indonesia. Akhirnya mereka pun mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dengan nama NIPV atau Nederland Indische Padvinder Vereniging atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Padvinderi tersebut, maka Ki Haji Agus Salim mengganti nama Padvinderi menjadi Pandu atau kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi kependudukan dilarang, maka banyak dari tokoh Pandu beralih dan memilih masuk ke pramukaan. Atau bukan, memilih masuk ke Ibondan, Sinendan, dan Peta. Setelah proklamasi kemerdekaan kembali dibentuk organisasi kepanduan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Tentunya banyak yang bertanya, kenapa peringatan Hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus 1961? Hal tersebut dikarenakan pada tanggal tersebut adalah hari di mana gerakan pramuka tersebut diperkenalkan kepada seluruh Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diikuti dengan pawai besar. Sebelumnya Presiden juga telah melantik Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Nah, selanjutnya materi mengenai sejarah berdirinya gugus depan Stain Malang atau YIN Sunan Ampel Malang dan kedepannya gimana. Oke, sekitar pertengahan 1987 seorang mahasiswa aktivis alam, pecinta alam, hanya ingat dia angkatan 1945 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, mengingatkan berdirinya sebuah gugus depan pramuka di IAIN Sunan Ampel Malang pada waktu itu. Setelah mereka sepakat untuk merintis berdirinya gugus depan di Sunan Ampel Malang, maka mereka menemui pimpinan fakultas yang waktu itu dijabat oleh Bapak Dr. Handes Muhammad Anwar, Bapak Dr. Handes Jubran Syah Indar, Bapak Dr. Handes Nurdin Samana, dan Bapak Dr. Handes Selamat Ais Yusuf. Langkah-langkah
mereka dalam berdirinya Gudeb, yaitu yang pertama menyebarkan angket ke pramukaan atau keanggotaan pramuka, yang kedua mengadakan perkemahan. Perkembangan pramuka ke depannya bagaimana? Setelah Gudeb berdiri, maka kegiatan selanjutnya dapat diprogramkan oleh Dewan Ranyana, Sunan Ampel, dan Nyi Ageng Pinatin. Di antaranya sebagai berikut: orientasi penegak Pandega atau OPP yang sekarang menjadi Oprantara. Yang kedua, pembinaan ke Gudeb SLTA atau SMA, MA, SLTP atau MTS, SMP, SD atau MI. Terus latihan rutin tiap minggu. Selanjutnya latihan gabungan dengan Gudeb perguruan tinggi lain yang ada di Kota Malang dan lain-lain. Kegiatan yang sering diikuti oleh para alumni pramuka ada banyak. Yang pertama OPP atau orientasi penegak Pandega atau sekarang yang disebut dengan Prantara, Oprantara, yang diakhiri dengan perkemahan outdoor di luar kampus. Yang kedua, musdeka yang dilaksanakan di dalam kampus. Selanjutnya kegiatan-kegiatan Dewan Rencana semakin hari semakin padat, banyak pengembangan diantaranya penertiban administrasi, ada tambahan tim pecinta alam, kegiatan keluar frekuensi yang lebih padat, pembenahan organisasi semakin kompleks karena menyesuaikan zaman, dan lain-lain. Oke, selanjutnya materi tentang mountaineering, yaitu teknik mendaki gunung. Oke, secara bahasa arti kata mountaineering itu adalah teknik mendaki gunung. Ruang lingkup kegiatan mountaineering sendiri meliputi sebagai berikut. Yang pertama, hill walking atau hiking. Hiking adalah sebuah kegiatan mendaki daerah perbukitan atau menjelajah kawasan bukit yang biasanya tidak terlalu tinggi dengan derajat kemiringan rata-rata di bawah 45 derajat. Hiking tidak membutuhkan alat bantu khusus, hanya mengandalkan kedua kaki sebagai media utamanya, dan jadi hiking ini lebih simple dan mudah kita lakukan. Oke, yang kedua kegiatannya yaitu climbing. Climbing adalah olahraga panjat yang dilakukan di tempat yang curam atau tebing. Cukup bahaya ini. Yang ketiga selanjutnya rock climbing. Rock climbing adalah olahraga sama yang seperti di atas, fisik dan mental, yang mana selalu membutuhkan kekuatan, keseimbangan, kecepatan, ledakan-ledakan tenaga yang didukung dengan kemampuan mental para pelakunya. Ini kegiatan yang sangat berbahaya dan dibutuhkan pengetahuan dan latihan. Harus ada pembimbing ininya. Oke, yang keempat, ice snow climbing, yaitu olahraga fisik sama seperti tadi rock climbing, yaitu olahraga fisik dan mental yang mana selalu membutuhkan kekuatan, keseimbangan, kecepatan, ledakan-ledakan tenaga yang didukung dengan kemampuan mental para pelakunya. Apa saja alat dari climbing tersebut? Yang pertama, tali pendakian harus punya. Yang kedua, karabiner, sling, descender, ascender, harness atau tali tubuh, sepatu, dan yang terakhir ancor atau jangkar. Selanjutnya materi mengenai leadership atau kepemimpinan. Kapan seorang menjadi leadership? Dilahirkan untuk jadi pemimpin, rasul atau nabi. Faktor keturunan, raja atau ratu. Dipilih oleh kelompok karena karismatik, kaya, sebelumnya sudah menjadi pemimpin, memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain, dapat dipercaya. Ini yang lebih penting. Oke. Apa itu definisi dari pemimpin? Pemimpin yaitu suatu proses untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur kepemimpinan apa aja? Yang pertama, pemimpin atau atasan. Tugasnya mempunyai wewenang untuk memimpin. Yang kedua, mendelegasikan tugas-tugas.
Yang kedua, anggota atau koordinator atau juga bawahan. Tugasnya apa? Dari anggota tersebut yaitu membantu pemimpin sesuai tugasnya. Yang ketiga, misi, tujuan, dan target. Nah, yaitu direalisasi sesuai landasan budaya, filosofi dari organisasi tersebut. Nah, yang misalnya gaya kepemimpinan. Bagaimana gayanya? Yaitu satu, memaksa. Pemimpin harus mengambil keputusan, anggota harus mentaati dari keputusan pemimpin tersebut. Untuk anggota harus tidak disiplin, prestasi menurun, pasti itu. Misalnya untuk memulai usaha baru, usaha dalam kondisi kritis. Selanjutnya, pemimpin dan anggota bersama-sama membuat menahan masalah. Apabila ada yang salah, diperbaiki lagi. Yang ketiga, pemimpin harus bebas. Yaitu bebas apa? Anggota dalam kebebasan mengembangkan kreasinya. Terus anggota berketerampilan tinggi, cerdas, bermotivasi tinggi. Oke. Selanjutnya yaitu bagaimana kepemimpinannya baik. Nah, ini yang penting. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang situasional, fleksibel, perubahan karena waktu, adaptasi terhadap lingkungan. Oke, materi selanjutnya yaitu materi tentang public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking yaitu berbicara di depan umum, yang mana merupakan salah satu hal yang paling ditakutkan sebagian orang, yang termasuk juga saya. Ketakutan tersebut bukanlah hal yang aneh. Pasalnya, ketika sedang melakukan kegiatan ini, kita diharuskan untuk berdiri sendirian di hadapan banyak orang yang memfokuskan pandangan dan perhatiannya kepada kita. Alhasil, tekanan ini pun membuat kita merasa tidak boleh melakukan kesalahan, hingga pada akhirnya membuat kita menjadi tegang, bahkan ada kalanya justru membuat kita tidak mampu melakukan ini dengan baik. Padahal, public speaking merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan pemimpin organisasi. Pasti dituntut untuk berbicara di hadapan banyak orang dalam berbagai kesempatan. Dalam dunia kerja pun bisa jadi kita diminta untuk melakukan presentasi di depan umum. Tujuan dari public speaking sendiri yaitu ketika kita berbicara di depan umum, tentu ada tujuan yang ingin kita capai. Entah itu memberi perspektif baru, menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, atau sekedar menghibur pendengar. Kalau tujuan ini sudah kita tentukan, kita bisa menyusun materi presentasi atau pidato berdasarkan tujuan tersebut. Jika ingin memberikan perspektif baru, kita akan perlu memberikan argumen yang mendukung. Materi selanjutnya yaitu SAR. Search and Rescue, mencari dan menyelamatkan. Oke. Lahirnya organisasi SAR di Indonesia saat ini bernama Basarnas. Diawali dengan adanya penyebutan black area bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR dengan berbekal kemerdekaan. Setiap ada kehilangan seorang, pasti akan ada usaha untuk mencari orang yang hilang tersebut. Umumnya disebut survivor. Organisar yaitu ada Basarnas, terus kantor SAR, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari SAR yaitu menolong sesama hidup. Salah satu bukti dari pengamaran rasa cinta alam sehingga menjadi makhluk hidup yang mengaku dekat dengan alam. Explore, share, and rescue amatlah dibutuhkan, khususnya untuk menolong sesama hidup. Lebih dipersempit lagi ruang lingkup
operasionalnya dalam menolong korban di gunung maupun di hutan. Materi ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang teknik operasional dalam ESAR sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sebab ESAR memerlukan dan menuntut personil yang siap, cepat, dan tanggap. Personil ESAR diharapkan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik yang bukan berasal dari kata tugas melainkan dari panggilan. Selanjutnya teknik-teknik pencarian dalam ketika pencarian korban. Yang pertama, lokasi. Lokasi menentukan lokasi korban. Pengetahuan tentang navigasi darat, data peristiwa, keadaan korban, dan keadaan medan dan lain sebagainya. Yang kedua, mencapai korban. Keterampilan mendaki gunung, RC, hidup di alam, mencari jejak, pengawasan peta, dan kompas. Ketiga, stabilis, yaitu menenteramkan korban. Pengetahuan, keterampilan, PPK, P3K, dan gawat darurat. Yang keempat, evakuasi, membawa kembali korban. Sama dengan reach, menolong, serta penguasaan P3K. Selanjutnya yaitu materi mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru dan memiliki ciri khas tersendiri sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari lainnya. Sekarang tujuan dan ciri-ciri. Ciri-ciri kewirausahaan yaitu yakin pada produk yang dimiliki, mengenal banyak produknya, tidak berdebat dengan calon konsumen, komunikatif, dan negosiasi ramah dalam pelayanan, santun, jujur, dan berani. Yang terakhir, menciptakan transaksi. Tujuan kewirausahaan tersendiri. Tujuan kewirausahaan tersebut yaitu meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan serta mewujudkan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan yang sangat masyarakat, melestarikan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan dan tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.